Salam, selamat malam, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, anggota Pelkat PKLU yang berbahagia dimanapun berada. Kiranya senantiasa berkat dan rahmat Tuhan ada pada kita semuanya. Perkenankanlah saya, Daniel Darwanto, anggota Pelkat PKLU Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga, pada malam hari ini mendapat tugas menyampaikan program PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih atas perkenan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan aktivitas kami sepanjang hari tanpa hambatan apapun. Kini malam Engkau anugerahkan kepada kami untuk beristirahat. Namun ya Bapa, sebelumnya kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu, sehingga saat kami membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Oma, Opa, Eyang Kakung, Eyang Putri, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri, tema renungan yang disajikan dalam Sabda Bina Umat Kamis 24 Juli 2025 adalah dunia tipu-tipu. Adapun yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini yaitu terambil pada ayat yang pertama. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Ketika Paulus berkata, "Ketahuilah," ia hendak mengingatkan. Dengan kata lain, ia hendak mengingatkan. Timotius harus memperhatikan, mewaspadai dan menyadari apa bahaya dalam jemaat akibat ulah para penyesat dan guru-guru palsu. Peringatan ini sejalan dengan apa yang pernah Paulus sampaikan kepada Timotius sebelumnya. Bahwa semakin dekatnya akhir zaman, semakin kuat pengaruh para penyesat yang menggiring manusia kepada perangai jahat. Hari-hari semakin dipenuhi dengan kekerasan. Hilangnya rasa hormat dan makin banyak orang muda yang tidak menghargai orang tua, penuh tipu daya, mengabaikan firman, serta di mana-mana orang-orang hidup dalam suasana penuh kesusahan. Manusia semakin kejam, tidak memiliki perikemanusiaan, dan tanpa rasa bersalah mencelakai atau bahkan membunuh sesamanya. Ironisnya, para pelaku kejahatan ini bisa saja terkesan sebagai orang-orang yang beriman. Paulus rupanya menyadari bahwa kejahatan akan semakin parah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pemikirannya sejalan dengan kepercayaan orang Kristen saat ini yang dipengaruhi oleh pemahaman Yahudi.
memahami perjalanan waktu sebagai zaman dahulu dan akhir zaman. Orang Kristen percaya bahwa sejak kedatangan Yesus, zaman akhir telah dimulai. Hal ini mengingatkan kita adanya syair lagu "Dunia Tipu-tipu" yang dinyanyikan oleh Yura Yunita. Liriknya menggambarkan betapa dunia dipenuhi kepalsuan, sulit membedakan mana yang jujur dan mana yang menyesatkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi digital, penyesatan makin mudah terjadi dan tersebar luas bagi semua kalangan. Paulus menegaskan mereka yang menyesatkan hidupnya tidak akan berhasil. Seperti Yanes dan Yambres yang akhirnya terbukti sebagai guru. Demikian pula segala kebohongannya akan terungkap. Marilah kita selalu berjaga dan senantiasa memohon hikmat Tuhan agar tidak tersesat dalam tipu daya. Opa-oma yang berbahagia, demikianlah pembacaan dalam Sabda Bina Umat. Terima kasih Tuhan, iman kami sudah disegarkan lagi. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dan perenungannya, yang kami dengar saat ini, dapat semakin menguatkan iman dan percaya kami kepadamu. Bapa di surga, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.